Di kolom komentar itu ada saja orang yang bertanya, Pak Guru Gembul sebenarnya dibayar berapa sih untuk menghina Islam atau untuk memojokkan Islam, atau ada yang mengatakan bahwa saya itu sebenarnya adalah bukan seorang Islam dan dibayar untuk menjelek-jelekan Islam dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan dari orang-orang yang tidak bisa memilah mana Islam dan mana Muslim. Dan kalau misalkan kita lihat, misalkan pas awal zaman pembaruan Islam itu, Muhammad Abduh kan pernah berkomentar ketika dia ada di Eropa. Dia mengatakan bahwa di Eropa saya menemukan ada Islam, tetapi saya tidak menemukan Muslim. Sedangkan di Mesir saya menemukan banyak sekali Muslim, tetapi tidak ada Islam di sana. Jadi maksudnya memang ada pemisahan antara mana Islam dan mana Muslim. Dan itu pun sebenarnya adalah pola pikir yang memang sewajarnya seperti itu. Tetapi hari ini pola pikir yang semacam itu dibantah oleh sekelompok ulama-ulama yang mengajak kepada kemusyrikan, yang menyatukan mana Islam dengan Muslim. Jadi semisal ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami umat Islam akan menuntut dia untuk meminta maaf. Nah, pernyataan kami umat Islam itu sebenarnya bukan umat Muslim secara keseluruhan, itu hanya kelompoknya saja. Tetapi kelompoknya itu menyatakan mewakili Islam secara keseluruhan, begitu ya. Jadi masalah-masalah kasuistis diubah menjadi generalistis. Atau misalkan pernyataan yang lebih umum lagi, misalkan kalau menghina Ustadz Anu berarti menghina Islam. Nah, itu berarti menyatakan bahwa Ustadz Anu itu yang seorang Muslim itu berarti adalah Islam gitu. Nah, dengan pola pikir yang seperti inilah pada akhirnya Islam menjadi kacau. Dan akhirnya mereka mudah sekali untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Misalkan ada seorang Muslim yang gendong anjing, itu agamanya apa sih masa Muslim gendong anjing? Nah, kayak gitu ya. Hal yang seperti itu mengucapkan Natal, itu Islam bukan sih masa orang Islam mengucapkan selamat Natal gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ikut pada ajaran yang musyrik, yaitu menyamakan antara Islam dengan Muslim. Jadi agama Islam yang dari Tuhan ini dianggap diwakili oleh satu orang tertentu atau satu pihak tertentu atau satu kelompok tertentu. Dari Sabang sampai Merauke, kalau misalkan ditanya kepada ulama atau dai atau ustadz di Indonesia, apakah pacaran itu boleh atau tidak, mereka pasti akan kompak sepakat semuanya menjawab bahwa pacaran itu haram. Padahal pacaran itu halal, dan bukan hanya halal, pacaran itu adalah bagian dari syariat Islam. Lah kok diharamkan? Yaitu gara-gara umat Muslim sekarang itu fokus pada teks, pada kata-kata, tetapi abai terhadap tindakan, terhadap perbuatan. Jadi saya jelaskan begini Baraya, kok bisa sih pacaran bagian dari Islam? Gini nih ya. Dalam Islam itu kalau ada orang yang mau menikah, itu umumnya, lazimnya, atau yang ada di dunia Islam itu biasanya ada namanya lamar atau khitbah. Nah, kalau misalkan dalam proses melamar itu, maka si perempuan yang dilamar itu tidak boleh dilamar sama laki-laki yang lain. Ya wajar lah ya. Kan ada orang yang mau tunangan dalam tanda kutip, yang sudah tunangan kemudian ada orang lain ikut ngelamar, kan nggak boleh, itu wajar ya. Nah, karena itu maka agar tidak terjadi fitnah, agar tidak terjadi malapetaka atau kesalahpahaman dan sebagainya, maka si perempuan itu yang sudah dilamar, yang sudah dikhitbah, itu harus ditandai. Biar laki-laki di zaman dulu yang mau melamar, gak jadi karena udah ditandai gitu. Nah, gimana cara menandainya? Dengan pakai pacar. Jadi kalau ada perempuan atau henna gitu ya, jadi kalau ada perempuan yang sudah pakai pacar, udah pacaran, maksudnya udah pacaran, udah ada pacarnya. Nah, karena udah ada pacarnya itu, dalam waktu dekat si perempuan itu akan menikah. Dan karena si perempuan itu akan menikah, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang boleh mendekatinya. Begitu. Nah, kenapa ditandainya harus di tangan begini? Ya karena perempuan yang muslim itu pasti berhijab, berkerudung, sehingga bagian yang paling biasa nampak itu adalah tangan di sini. Makanya yang ditandain itu adalah yang bagian sininya, begitu. Nah, jadi pacaran itu, ya ini kan namanya pacar. Nah, pacaran itu sebenarnya muncul dari tradisi Islam atau dari syariat Islam tentang khitbah. Begitu. Lah, tapi kan pacaran zaman sekarang itu beda, itu mendekati zina dan sebagainya. Nah, makanya jangan fokus ke kata-kata. Jangan pacaran haram, jangan diharamkan. Itu bukan pacaran, yang diharamkan itu adalah mendekati zina.
kan begitu. Nah, karena mendekati zina, maka pacaran itu bisa mendekati zina, bisa juga tidak. Yang sekarang mungkin mendekati zina, tetapi di masa lampau itu tidak, itu adalah bagian dari syariat Islam. Jadi ditandain si perempuannya agar tidak terjadi fitnah karena si perempuan itu sudah mau dipinang atau sudah mau menikah. Raya, kendati para ilmuwan tidak yakin berasal dari kata manakah jin itu, tapi mereka yakin bahwa kata jin itu sebenarnya adalah bukan berasal dari bahasa Arab. Orang Arab hanya menyerap kata itu entah dari mana. Ada dua hipotesis besar terkait dengan kata jin ini. Yang pertama menyebutkan bahwa kata jin ini diambil dari kata jaini afestik, yaitu sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang merujuk pada makhluk halus, perempuan jahat. Ya, yang semacam itu. Kan kalau misalkan orang-orang di zaman dulu itu, kalau misalkan ada perempuan kemudian dia memiliki kesaktian tertentu, biasanya disebut sebagai orang sesat atau orang kerasukan setan dan sebagainya. Nah, orang kerasukan setannya itu, setan yang dimaksud itu adalah jaini afestik ini, yang disebut oleh orang-orang Persia. Karena orang Persia pada waktu itu secara geografis dekat dengan Arab atau kebudayaan Arab, maka banyak ilmuwan yang mengira bahwa kata jin itu berasal dari jaini afestik yang dimaksud itu. Tetapi ada juga hipotesis yang lain yang menyebutkan bahwa kata jin dalam bahasa Arab itu diambil dari kata genius dalam bahasa Latin. Apa hubungannya jin dengan genius? Ya karena orang Latin itu menganggap bahwa roh penjaga atau kita sebutnya jin kodam, nah itu sebenarnya adalah genius gitu. Lalu apa hubungannya jenius pinter? Ya karena gini Baraya, orang-orang Romawi kuno itu, orang-orang Latin itu menganggap bahwa orang itu pinter-pinter, tetapi kalau ada pinternya berlebihan, maka pinter berlebihan itu biasanya diinspirasi dari makhluk lain, yaitu jin penjaganya atau hantu penjaganya atau roh penjaganya. Dan karena itu kalau ada orang yang berlebihan, inspirasinya terlalu banyak, idenya terlalu banyak, brilian dan sebagainya, maka dia disebut sebagai jenius, yaitu orang yang kerasukan jin penjaga yang terlalu banyak memberikan inspirasi kepada dia. Gitulah kurang lebihnya. Nah, kata jenius itu kemudian menjadi kata jini di sekitaran Suriah. Dan ada juga sebenarnya kata jaina dalam bahasa Aramia yang juga sama-sama artinya adalah makhluk penjaga atau roh penjaga, dan kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi kata jin, yaitu makhluk halus yang seterusnya begitu. Sekali lagi, dua hipotesis itu sebenarnya tidak kuat, banyak yang meragukan, tetapi setidaknya para ilmuwan yakin bahwa kata jin itu bukan benar-benar berasal dari bahasa Arab. Film-film Marvel itu, khususnya terkait dengan Cosmic Marvel itu terikat dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Zakaria Sitchin melalui banyak sekali buku-buku pseudoscience dan pseudohistorisnya. Salah satu yang kemudian menjadi sangat berpengaruh adalah Planet ke-12. Nah, dalam buku itu ceritanya adalah bahwa manusia-manusia yang ada di bumi ini bukan diciptakan oleh Tuhan dengan manusia pertamanya adalah Adam dan Hawa dan kemudian berkembang biak dan sebagainya. Bukan seperti itu, dan bukan pula seperti yang digambarkan oleh Darwin dan teman-temannya yang menjelaskan bahwa manusia itu adalah hasil dari proses evolusi panjang makhluk hidup dari yang bentuknya yang sederhana menjadi lebih kompleks. Bukan seperti itu. Tetapi Sitchin menjelaskan melalui interpretasinya terhadap teks Enuma Elish bahwa manusia itu diciptakan oleh Anunnaki, spesies alien dari luar angkasa, dari planet Nibiru, yang mereka datang ke bumi, kemudian mereka ingin mendapatkan sumber daya alam yang ada di bumi, tetapi mereka tidak bisa tinggal di bumi, atau tidak bisa lama tinggal di bumi, dan karenanya mereka menciptakan spesies baru di bumi ini untuk menjadi hamba mereka, untuk menjadi budak dan digunakan untuk menambang sumber daya yang ada di bumi untuk diserahkan kepada mereka. Begitu. Nah, Anunnaki itu menciptakan manusia itu berdasarkan setengah dari DNA Homo erectus dan setengahnya lagi ditambal oleh DNA mereka sendiri, sehingga muncullah Homo sapiens seperti yang kita kenal sekarang. Begitu. Ya, menarik sih sebenarnya teori ini atau hipotesis ini. Nah, tetapi menarik atau tidaknya, dan tentu saja ditolak oleh sains populer, tetapi diterima oleh Kirby dan kemudian Stanley, dan kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menciptakan cerita-cerita Marvel. Jadi Celestial, Eternal, Deviant, manusia dan sebagainya, itu awal mulanya muncul atau terinspirasi dari cerita-cerita Zakaria Sitchin ini. Nah,
Dari situ kemudian muncullah dewa-dewa, yang sebenarnya dewa-dewa itu bukan dewa sungguhan, tetapi alien atau makhluk dari ekstra dimensi atau ekstra universe dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan kita nonton Marvel, dewa-dewa itu seperti Thor, Odin, kemudian Zeus dan sebagainya, itu bukan dewa beneran, tetapi makhluk luar angkasa. Kan begitu. Nah, ini adalah kelanjutan atau warisan sebenarnya dari DNA gagasan Zecharia Sitchin dalam berbagai bukunya itu. Nah, sekarang kita masuk ke tradisi Islamnya. Hampir semua orang-orang Timur Tengah pada waktu itu memelihara anjing. Dan karena itu, anjing itu tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jahat. Misal, saya mohon maaf ya, buyutnya Nabi Muhammad itu namanya anjing. Namanya Kilab. Nama aslinya itu Hakim bin Murrah gitu ya. Tapi karena dia sangat sayang dengan anjing dan selalu berburu dengan anjing, maka dia disebut sama teman-temannya itu anjing bin Murrah. Kilab bin Murrah. Dan nggak ada apa-apa ketika dia punya anak, anaknya dipanggil anak anjing, hey Ibnu Qurab gitu, Ibnu Kilab gitu. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Beda sama anak orang zaman sekarang, misalkan di barat ya son of a bitch gitu, itu dianggap sebagai makian atau hinaan. Di Arab di zaman dulu itu biasa-biasa aja. Bahkan ada kabilah, ada klan suku yang namanya klan anjing. Dan biasa-biasa aja. Pas Nabi lahir, Nabi ada, itu Nabi juga tidak mengganti nama kabilah itu. Itulah makanya di Arab Saudi dulu ya, di Masjidil Haram pernah kejepret ada anjing berkeliaran di Masjidil Haram gitu, muter-muter di situ. Ketemu sama polisi askar, polisi syariah di Saudi itu ya biasa-biasa aja, dibiarin aja. Ya mungkin belakangan diusir gitu, dibawa dituntun pulang gitu, tapi nggak ditendang-tendang. Kan kalau di Indonesia gitu ya, ada orang skizofrenia masuk masjid, kemudian sambil bawa anjing, itu dianggap langsung dituntut penistaan agama. Orang-orang Islam zaman sekarang itu luar biasa, gimana ya, saya menyebutnya susah sekali. Jadi Baraya, di dalam Islam itu orang yang skizofrenia itu, orang yang punya gangguan jiwa itu nggak boleh dituntut. Untung aja dibebasin gitu ya. Nah, di zaman Nabi ya tidak seperti itu. Misalkan ya, Nabi pernah waktu mau Futuh Mekah, tahu Baraya lah ya, bawa pasukan sampai 10.000 orang. Nabi paling depan naik kuda. Nah, di depan ada, di tengah jalan itu ada anjing yang lagi menyusui anaknya beberapa gitu. Si anjing itu mau pergi karena jalannya mau dilalui oleh pasukan yang sangat besar itu. Tapi kan lagi ngenenan anaknya dan anaknya nolak gitu. Jadi susah si anjingnya hanya bisa menggonggong doang. Wok gitu ya. Mirip nggak sih saya sama anjing? Nabi Muhammad ngelihat, stop gitu. Woi sahabat, siapa? Woi sahabat, maju ke depan, parkirin. Akhirnya si sahabat itu jadi tukang parkir. Prit, maju ini. Nah, di belakangnya si anjing, ini di depan. Jadi si rombongan pasukan Nabi yang jumlahnya banyak itu harus mengitar sedikit gitu, biar si anjingnya tidak terganggu, biar tetap menyusui anaknya dengan khusyuk gitu. Nah, dalam konteks itu bisa kelihatan banget bahwa dalam Islam anjing itu sangat dihormati, bahwa pasukan yang besar itu pun harus mengalah demi seekor anjing. Ketika Baraya misalkan bertemu dengan seorang yang dianggap ulama atau ustadz, Baraya tidak tahu apakah dia adalah ulama yang asli atau dia adalah ulama yang palsu. Nah, untuk itu maka Baraya harus mengajukan sebuah pertanyaan sebagai berikut. Kalau dia bisa menjawab dengan benar, maka dia disebut sebagai ulama yang asli. Kalau salah, maka dia ulama yang palsu. Ingat, ini adalah terkait dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Ustadz, saya beriman bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang benar. Tetapi pada suatu hari ternyata, misalkan ya, kita bikin simulasi. Tetapi ternyata pada suatu hari saya menemukan bahwa agama saya secara logika salah. Agama saya dalam pikiran, dalam perasaan batin saya ternyata juga salah. Dan berdasarkan bukti-bukti empiris juga ternyata salah. Jadi bukti empiris salah, pewahyuan salah, logika salah, rasa debaran dalam hati juga salah. Seluruh bukti menjelaskan bahwa ajaran agama saya itu salah. Apakah saya harus keluar dari agama ini atau tetap bertahan di sini? Nah, pertanyaannya ngeri kan untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau si ustadz itu ternyata jawabannya adalah seperti ini, itu mustahil, karena Islam itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang luhur, ajaran yang selalu sesuai dengan bukti-bukti dari manapun bukti itu berasal. Maka pasti kalau Islam dibenturkan dengan bukti-bukti dan ternyata bertentangan, maka bukti-bukti itulah yang salah. Mungkin logika manusianya yang keliru, mungkin ilmu pengetahuan kita yang masih terbatas dan sebagainya. Kalau ada ulama yang menjawab seperti itu, maka dipastikan dia itu adalah ulama yang asli.
Kalau ada ulama yang mengatakan Islam itu adalah kebenaran. Nah, ini jawaban yang sebaliknya. Islam itu adalah kebenaran. Kalau kamu menemukan seluruh bukti dari hati, logika, empiris, dan sebagainya ternyata menjelaskan bahwa ajaran agama Islam itu salah, maka silahkan kamu cari ajaran agama yang lain. Berarti ajaran agama Islamnya salah, kamu ikuti bukti-buktinya. Ya, misalkan semacam itu. Maka jawaban dari ulama yang semacam ini adalah ulama yang asli juga. Mungkin ulama yang satu itu konservatif, atau ulama yang berikutnya liberal, atau bagaimanapun, selama ulama itu menjawab, maka dia pasti disebut sebagai ulama asli. Nah, ulama yang palsu itu yang bagaimana? Yang ulama yang palsu itu adalah ulama yang tidak mau menjawab. Hati-hati, itu pertanyaan orang-orang kafir, itu pertanyaan orang-orang liberal untuk menyesatkan pikiran kamu, untuk meragukan iman kamu, jangan dijawab. Itu orang-orang taugut mikirnya seperti itu. Nah, ulama palsu itu adalah ulama yang seperti itu. Dia tidak mau menjawab, tapi dia langsung menghakimi. Dia tidak mau diuji imannya, tetapi dia langsung menjudge iman orang lain, bahwa itu liberal, itu kafir, dan sebagainya.